Jangan sampai kita menjadi budak dunia, dan jangan sampai pula kita menjadikan dunia itu berlebihan di tangan kita. Atau kita menginginkan standar hidup orang lain, bukan standar hidup kita, bahkan mengupayakan dengan di batas kemampuan kita. Tapi ternyata saldo begitu-begitu aja, dan itulah saat kita terjebak dalam kehidupan dunia. Kerjakan duniamu, tapi jangan berlebihan. Nyatanya, harta yang banyak tidak menjamin orang itu bahagia. Kapal milik beliau yang membawa kain-kainnya itu tenggelam. Yang terucap dalam lisan beliau yang membuat orang-orang kagum, yaitu beliau mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melihat banyak sekali fenomena di media sosial. Orang berlomba-lomba mengajar standar hidup, dan bahkan mengejar standar hidup ini dengan standar hidup tertentu sesuai yang dia inginkan. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, belum tentu itu baik untuk kita. Kadang kita itu selalu melihat segala sesuatu itu hanya dari highlight saja. Kita tidak melihat dari behind the scene-nya. Dan nyatanya ketika kita melihat itu dan kita menginginkan standar hidup tertentu, atau kita menginginkan standar hidup orang lain, bukan standar hidup kita, menjadikan kita menjadi budak dunia. Dan itulah saat kita terjebak dalam kehidupan dunia. Sering sekali hidup kita hanya berfokus dengan uang misalkan, atau kita berfokus dengan karir misalkan, sehingga kita selalu mengupayakan untuk bekerja keras, dan kerja keras lagi. Padahal Allah tidak memerintahkan itu. Dan Allah dengan rahman-Nya, dengan kasih sayang-Nya, selalu menginginkan hamba-Nya itu baik-baik saja. Yaitu Allah mengaturnya dengan takdir-takdir yang melekat dalam hati kita. Dan ketika kita terjebak dalam satu kehidupan dunia, dan kita merasa bahwasanya kita sudah kerja keras, kok gak kunjung bahagia. Kita sudah mengupayakan, bahkan mengupayakan dengan di batas kemampuan kita. Tapi ternyata saldo begitu-begitu aja. Ternyata kebahagiaan bukan karena saldo, ternyata kebahagiaan bukan karena apa yang kita raih itu kita tercapai dengan ambisi yang kita miliki. Dan kebahagiaan itu ternyata ketika kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi budak dunia, dan jangan sampai pula kita menjadikan dunia itu berlebihan di tangan kita. Sehingga apa? Sehingga kita terlalu mencintai dunia dan takut akan kehidupan akhirat. Atau kita membenci dunia dan takut kematian yang berlebihan. Islam telah mengajarkan kita hidup mudah, hidup bahagia, dan tidak hanya hidup di dunia saja. Dan bahkan kehidupan dunia kita bahagia dan akhirat pun bahagia. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan pesan kepada kita, ketika kita keinginannya hanya untuk dunia, maka apa hasilnya? Bukan dunia yang kita dapatkan, justru sebaliknya. Allah akan jadikan kefakiran dalam jiwa kita. Mungkin kita kaya secara harta, tapi kita tidak kaya secara jiwa. Nyatanya, harta yang banyak tidak menjamin orang itu bahagia. Tapi ada yang mengatakan untuk bahagia perlu harta. Iya, tapi tidak mesti banyak. Dan Allah selalu berikan sesuatu yang terbaik untuk kita, asal kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata kunci kebahagiaan itu bukan masalah banyaknya, tapi masalah cukupnya. Kita sering mengupayakan sesuatu, harus banyak dan harus banyak. Tapi kita lupa bahwasanya yang banyak itu belum tentu cukup, dan yang sedikit itu belum tentu kurang. Kapan itu terjadi? Ketika kita tidak menjadikan dunia itu dalam genggaman hati kita. Tapi cukuplah dunia itu ada di genggaman tangan kita. Dan teman-teman rahimanarakumullah, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita pelajari. Termasuk salah satu imam besar ya, yang sampai hari ini pendapatnya masih diikuti oleh banyak orang. Dan sampai hari ini karya-karya beliau masih dibaca oleh banyak orang, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau memiliki sebuah kisah yang mana dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Ketika beliau tidak hanya seorang guru ngaji saja, beliau tidak hanya di majelis saja, tapi beliau pun ikhtiar untuk dunianya. Beliau juga memiliki satu usaha, dan usaha beliau bukan usaha yang kecil, tapi usaha yang besar. Dan beliau terkenal sebagai pedagang kain yang besar saat itu. Suatu ketika beliau berada dalam satu majelis, ada orang datang
menemui beliau. Kemudian menyampaikan kepada beliau bahwasanya kapal milik beliau yang membawa kain-kainnya itu tenggelam. Yang terucap dalam lisan beliau yang membuat orang-orang kagum, yaitu beliau mengucapkan Alhamdulillah. Tidak lama setelah itu, beliau masih dalam majelis pula. Orang tadi pun kembali mendatangi Abu Hanifah. Kemudian orang itu menyampaikan lagi kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, maafkan saya. Ternyata yang tenggelam bukan kapal yang membawa kain-kain beliau." Ternyata Abu Hanifah menjawab dengan satu jawaban yang sama, sebagaimana beliau menjawab pertanyaan yang awal, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Orang itu terkejut dan bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hanifah, kenapa ketika aku kabarkan bahwasanya kapalmu tenggelam, engkau mengucapkan Alhamdulillah? Begitu aku sampaikan lagi kepadamu bahwasanya yang tenggelam ternyata bukan kapalmu, kemudian engkau pun mengucapkan Alhamdulillah." Dan itu salah satu bukti kenapa Abu Hanifah bisa mengucapkan Alhamdulillah ketika mendengar musibah yang menimpanya, dan Abu Hanifah mengucapkan Alhamdulillah pula ketika ternyata bukan kapalnya yang tenggelam. Itu salah satu bukti bahwasanya Abu Hanifah hanya menjadikan dunia di dalam tangannya saja dan tidak menjadikan dunia itu dalam genggaman hatinya. Dan Abu Hanifah menjawab, "Ketika aku mendengar kapalku tenggelam, kabar itu tidak menjadikan hatiku bersedih. Dan aku ucapkan Alhamdulillah. Dan ketika aku mendengar ternyata bukan kapalku yang tenggelam, beliau pun mengucapkan Alhamdulillah karena itu tidak menjadikan aku terlalu bahagia." Jadi selalu di tengah-tengah saja beliau. Ya. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi dengan kita? Kita akan bersikap sebaliknya sebagaimana sikap beliau. Karena apa? Karena bisa jadi kita terlalu mencintai dunia terlalu dalam. Sejadi penyakit wahan sudah mulai masuk dalam jiwa kita, sehingga kita terlalu mencintai dunia kita dan kita selalu ambisi hidup kita hanya untuk dunia saja. Dan bahkan Rasulullah SAW sampaikan sebaliknya daripada sebelumnya, ketika hidup kita hanya untuk keinginan tujuan kita untuk dunia, maka Allah justru bukan menyatukan, justru Allah akan memisahkannya, dan Allah akan jadikan hati kita fakir. Tapi sebaliknya, ketika hidup kita di dunia, tapi hidup di dunia ini diniatkan untuk menuju ke akhirat, maka sebaliknya Allah akan persatukan itu. Akan disatukan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bukan malah dijauhkan, tapi justru malah didekatkan. Karena Allah karunia kita dengan hawa nafsu dan syahwat, maka nafsu kita itulah kadang yang menjadikan kita mencintai dunia itu terlalu dalam. Bukan berarti Islam mengajarkan kita untuk tidak memperhatikan dunia. Kerjakan duniamu, tapi jangan berlebihan. Kerjakan duniamu, tapi jangan sampai dunia ini justru mengalahkan tujuan kehidupan kita selanjutnya. Maka tetaplah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk kerja di luar kemampuan kita. Dan ketika Allah datangkan kuasanya, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Cukup kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal. Tidak hanya berpangku tangan, tapi juga harus sebaik-baik tawakal atau hakut tawakkuli adalah dengan cara bekerja secara maksimal, dengan cara mengupayakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ingat, jangan pernah kehidupan dunia ini melebihi keinginan kita untuk akhirat. Teman-teman, Islam itu sangat memperhatikan tentang niat, sehingga bisa jadi kehidupan kita salah, kita menyikapi hidup ini salah karena awal niat kita yang salah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niat kita, bahwasanya hidup kita itu sementara, dan niatkan kehidupan kita untuk menjadi kendaraan kita di akhirat kelak nanti. Dan jangan pernah kita menyerah, dan jangan pernah pula kita berputus asa. Maka kerjakanlah semampu kita. Ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa, dan kata Allah, jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah, karena yang bisa menjadikan segala sesuatu yang mudah, tidak harus kita berlelah-lelah, adalah karena Allah punya Rahman, Allah punya kasih sayang kepada hambanya. Yang kedua, cukupkanlah hidup kita dengan sesuatu yang halal, dan jauhkanlah dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Yang ketiga, bersikaplah qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah jadikan kepada kita, karena apapun yang Allah telah tetapkan kepada kita, Allah hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Bukan takdir Allah yang salah, tapi sikap kita terhadap takdir Allah mungkin yang kurang tepat. BTW, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.